Oke, selamat pagi kepada anak-anak kami semuanya. Kembali lagi ke pelajaran kita. Pada hari itu, pada minggu yang lewat, kita telah belajar tentang memahami karya Allah dalam membaharui kehidupan. Nah, Ibu berharap setelah kita memahami makna karya Allah dalam membaharui kehidupan, kita telah mengerti bagaimana itu makna karya Allah dalam membaharui kehidupan kita masing-masing, ya kan? Nah, sekarang kita belajar di bagian melanjutkan pembelajaran kita belajar di bagian D. Bisa dibuka bukunya halaman 160 ya. Nah, tentang menelusuri Alkitab. Seperti yang kita ketahui, kalau kita belajar agama Kristen, kita harus berkaitan dengan Alkitab karena Alkitab adalah landasan kita dalam belajar agama, ya kan? Itu adalah suatu pondasi di dalam kita belajar agama. Tanpa adanya Alkitab, mustahil kita belajar agama, ya kan? Nah, seperti yang telah disampaikan, makna pembaharuan. Nah, masih berkaitan dengan makna pembaharuan tentang penelusuran Alkitab kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Yeremia. Itu adalah pasal yang Yeremia pasal 30 sampai pasal 33 merupakan suatu kesatuan yang berbicara tentang pembaharuan yang dijanjikan Allah kepada umatnya. Kan? Di kitab Yeremia lah pembaharuan itu dijanjikan Allah kepada umatnya. Di mana umatnya? Yaitu umat Israel, ya kan? Umat Israel ada umat pilihan Allah gitu. Seperti itu ya. Nah, janji pembaharuan Allah berisi pemulihan hidup secara menyeluruh hingga umat hidup dalam perdamaian, keselamatan, dan pengharapan. Nah, Allah berjanji pada kitab Yeremia tentang pembaharuan yang berisi tentang hidup secara menyeluruh umat dalam hidup perdamaian. Nah, Allah menginginkan umat Israel agar hidup di dalam perdamaian seperti itu. Karena pada masa itu bangsa Israel melanggar perintah Allah. Jadi mereka hidup dalam ketidaknyamanan atau bisa dikatakan hidup dalam tidak seperti kehidupan normal seperti itu, ya kan? Nah, maka dari situ Allah menginginkan mereka hidup dalam perdamaian, keselamatan, dan pengharapan. Mereka harus berpengharapan kepada Allah sehingga mereka memperoleh perdamaian dan memperoleh keselamatan. Nah, buat Nabi Yeremia yang disampaikan pada abad ke-6 sebelum Masehi ditunjukkan kepada bangsa Israel yang mengalami kesengsaraan yang mengerikan. Seperti yang sudah kita katakan tadi, bangsa Israel mengalami kesengsaraan pada saat mereka melanggar atau menjauh dari Allah seperti itu. Nah, bangsa itu telah menjadi lumpuh dan terpuruk total sebab para pahlawannya seperti yang wanita yang melahirkan dan ditimpa kegentaran yang luar biasa sehingga dapat menjerit-jerit tidak berdaya seperti itu. Wanita pada masa itu sudah tidak berdaya lagi. Mereka hanya bisa menjerit tidak berdaya seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ketahanan suatu negara itu merupakan laki-laki dan di belakang laki-laki itu ada wanita seperti itu. Nah, kalau wanitanya sudah tidak berdaya lagi, apa boleh dikata negara itu bisa dikatakan lumpuh dan tidak berdaya seperti itu. Tidak ada pemimpin yang diharapkan untuk memulihkan harkat dan martabat bangsa Israel sebagai negara yang berdaulat yang diberkati Allah. Nah, tidak ada pemimpin yang diharapkan untuk memulihkan harkat dan martabat karena harkat dan martabat bangsa Israel pada saat itu telah pudar dan merosot, ya kan? Mereka tidak dapat berbuat apa-apa sebab mereka ada dalam jajahan bangsa Babil. Nah, semua terjadi karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena mereka lebih suka hidup dalam penyembahan berhala, melakukan pembuatan amoral dan lebih mempercayai nabi palsu yang meramalkan kejayaan Israel tanpa campur tangan Tuhan. Nah, pada saat itu mereka lebih percaya kepada nabi-nabi palsu.
Mereka lebih memikat ke nabi palsu tersebut yang meramalkan kejayaan, ya kan? Ya, seperti yang kita ketahui bagaimana manusia pada normalnya. Kalau dibilang kau akan jaya, kau akan punya segalanya seperti itu, maka kita juga sebagai manusia akan tertarik dan melupakan Tuhan, ya kan? Nah, dari situ Allah murka terhadap mereka seperti itu karena mereka sudah melakukan penyembahan berhala dan melakukan perbuatan anormal dan lebih mempercayai nabi palsu yang meramalkan kejayaan terhadap Israel tanpa campur tangan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, semua kegiatan, semua aktivitas kita kalau Tuhan tidak campur tangan tidak akan bagus hasilnya seperti itu. Karena maka kita sebagai orang Kristen harus berserah setiap saat kepada Tuhan seperti itu. Baik itu dalam situasi apapun, seperti sekarang ini situasi COVID yang sedang melanda seluruh dunia, itu juga kita harus berserah kepada Tuhan. Nah, kembali ke bangsa Israel. Kembali kepada bangsa Israel. Bangsa Israel tidak mungkin bangkit dengan kekuatannya sendiri. Itu sudah jelas, ya kan? Bangsa Israel tidak mungkin bangkit dengan kekuatannya sendiri. Allah dengan jelas mengatakan bahwa akan datang waktunya penderitaan dan kegentaran akan berakhir jika Allah sendiri yang mengadakan pembaharuan. Nah, jika Allah sendiri yang mengadakan pembaharuan, ya kan? Bangsa Israel tidak akan mungkin bangkit dari keterpurukannya dengan kekuatannya sendiri tanpa Allah yang mengadakan pembaharuan. Nah, berarti di situ kita mengharapkan Allah yang mengadakan pembaharuan itu. Artinya pembaharuan itu adalah anugerah Allah sebab mereka adalah bangsa yang berdosa. Pembaharuan yang dilakukan Allah adalah pembaharuan yang sejati sebab tujuan utama pembaharuannya bukan sekedar membebaskan bangsa Yehuda dari jajaran bangsa Israel ataupun memberikan kehidupan yang tenang dan aman. Tujuan utama pembaharuan Allah adalah kehidupan yang tenang dan aman. Tujuan utamanya yaitu arah pembaharuan sejati adalah mengembalikan manusia ke hubungan yang benar dengan Allah, yaitu manusia yang menyembah, memuliakan, dan menaati kehendaknya. Itu adalah tujuan Allah yang utama mengapa kita diperbaharui kembali oleh Allah. Karena pada hakikatnya Allah yang menciptakan kita wajib manusia yang menyembah, memuliakan, dan menaati kehendaknya, ya kan? Sebagai umat Tuhan, kita berada dalam proses pembaharuan hidup yang terus-menerus diperbaharui sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa segalanya sudah terlambat atau tidak punya keberanian untuk meninggalkan kehidupan lama. Pembaharuan hidup yang dikehendaki Allah mustahil terjadi jika kita menggunakan kelemahan daging kita sebagai segala keterbatasan. Nah, jika kita percaya Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita, jika kita percaya Allah yang mengadakan pembaharuan di dalam kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, aku tidak sanggup untuk melakukan itu. Aku tidak punya kekuatan. Mungkin bukan aku, mungkin orang itu seperti itu. Nah, jadi kita tidak memiliki tidak bisa berkata seperti itu karena sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa Allah yang mengadakan pembaharuan terhadap kehidupan kita, ya kan? Misalnya, sebagai contoh seperti ini. Jika ada teman yang mengajak kita melakukan hal-hal yang menyimpang, jika kamu tidak ingin melakukannya, maka penyimpangan tidak akan terjadi. Nah, jika kamu mengikut, maka penyimpangan akan terjadi seperti itu. Namun, biasanya manusia mengalami kesulitan dalam menghadapi percobaan dan godaan. Nah, di situ kita dituntut untuk, jika kita diajak untuk melakukan sesuatu yang menurut kita tidak bagus atau menurut kita itu tidak benar, maka disitulah
harus pintar, kita harus terampil untuk menolak ajakan tersebut, seperti itu. Tuhan Yesus sendiri digoda oleh iblis dengan tawaran yang menggiurkan. Namun ia mengatakan Allah lah yang berkuasa atas kehidupan manusia, Allah yang patut disembah. Maka kamu pun seharusnya meneguhkan pilihanmu untuk takut akan Allah dan menolak godaan dan cobaan. Seperti itu. Allah sendiri pun pernah dicoba, Tuhan sendiri pun pernah dicoba. Tuhan Yesus sendiri pernah dicoba oleh iblis dengan cobaan yang menggiurkan, dengan tawaran yang menggiurkan. Apalagi kita, ya kan, makhluk biasa yang lemah seperti itu, yang lemah segalanya seperti itu. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri digoda oleh iblis dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Apalagi kita, ya kan? Maka dari itu, untuk anak-anak kami semuanya, kuatkan dan teguhkan hatimu agar pembaharuan yang akan dibuat Allah untuk kita tidak sia-sia untuk kita terima. Nah, maka dari itu segala godaan yang menurut kamu kurang memperbarui kehidupan kamu ke arah yang lebih baik, selayaknya dan sepatutnya ditolak, ya kan? Agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Ibu rasa materi kita sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan melanjutkan. Nah, untuk tugasnya minggu depan yaitu baca kembali di bagian B, memahami makna karya Allah dalam membaharui kehidupan dan juga menelusuri Alkitab. Nah, timbulkan di situ suatu pembaharuan di dalam kehidupan kamu, seperti itu. Misalnya, pembaharuan apa yang kamu dapat setelah kamu belajar tentang memahami makna karya Allah dalam membaharui kehidupan berdasarkan nats Alkitab, dan bagaimana kamu mendapatkan pembaharuan seperti itu, mendapatkan pembaharuan yang ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, Ibu rasa sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan shalom.